ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما أهللناه من قول لا إله إلا الله وما سبحنا الله بحمده وما قلنا من يا الله يا الله wabarakatuh. Alhamdulillah al-afi ba'da qudrati. Alhamdulillah al-baqi ba'da fana'i khalqih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihad dunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihil mansub amma ba'du. Kunjuk katur kehormatan dalam dumateng guru-guru kami, wabil khusus para habaib Al-Habib Abdullah dan Al-Habib Saleh bin Salim Muladawila, Al-Habib Hadi Al-Kaf, Al-Habib Abdurrahman Barokbah, dan para habaib kiai-kiai yang begitu banyak hadir untuk memuliakan dan mendoakan guru kita, sahabat kita, Kiai Haji Abdul Wahid Ghazali Gus Wahid Arema. Izinkan pangapunten, kula mboten mau'idatul hasanah, kula cuma mewakili sahabat yang kehilangan dengan sahabatnya. Karena hampir setiap hari beliau hanya ketika pagi ba'da subuh ngajar, miss call ke saya, video call sambil guyon menampakkan tim muridnya, santrinya yang tidur. Wis cilik turu di video call ke saya, Ustaz, gitu. Kadang panggil Ustaz, kadang panggil Kida, adik. Subhanallah. Oleh karena itu, saya di kesempatan ini izinkan kami mewakili sahabat yang telah kehilangan sahabat yang sangat hebat menurut saya, dan saya yakin semua sepakat bahwa Gus Wahid adalah salah satu contoh teladan para ulama dan para kiai. Insya Allah, semoga Allah Ta'ala menerima amal beliau semua dan kuburannya dijadikan taman pertamanan surga. Amin ya Rabbal Alamin. Kita sadar bahwa beliau sahabat. Saya dengan beliau kebetulan di pengasuh pondok pesantren At-Taubah Lapas Penjara. Sama-sama pengasuh, kita banyak cerita. Bahkan yang terakhir sebelum beliau meninggal, kita menceritakan sahabat kami yang sudah berangkat dan meninggal dulu, yaitu Gus Ja'far Al-Khairat. Karena dulu kita duduk di FPS Forum Peduli Syariat bersama beliau almarhum Gus Wahid. Sampai kiranya omong-omongan begitu banyak sebelum beliau meninggal satu hari, sampai titip ke saya juga nggak terasa bahwa beliau titip supaya mencarikan jodoh putrinya yang keluaran Abuya. Saya insya Allah saya akan sampaikan ke Abi Ihya, Gus. Tapi kalau Abi Ihya sudah sembuh, karena yang diingini adalah yang kalau bisa nggak usah pintar ceramah, tapi yang istiqomah di pesantren. Insya Allah, Gus. Itu karena Gus Wahid yang kita ketahui hanya satu yang diingini, menjadi ulama seperti Banyu Udan. Kalau bicara ke saya sedikit-sedikit, yaitu unyap danu bahasanya Gus Wahid. Banyu Udan. Apa Banyu Udan? Ulama kriteria yang paling top adalah seperti air hujan, yang mana bisa
membasahi siapapun, golongan apapun, itu Gus Wahid. Ya. Dari kalangan apapun, mulai dari bawah sampai dulu Gus Wahid belum punya mobil. Ketika habis pengajian, dulu nggak ada WA, telepon ke saya dan mengatakan, Ustadz, saya kemarin pengajian di mana Gus? Di Ngantang. Saya kasihan beliau nggak punya, datang ke rumah saya. Ya Allah, inilah sosoknya Gus Wahid. Ngantang jauh-jauh minta pengajian, Ustadz. Saya datang, saya nggak punya mobil, saya nyewa mobil. Nyewanya saja 200, belum bensinnya, belum nakamnya, kata beliau. Pulang dari pengajian beliau nggak disangoni, cuma disangoni mentok 1. Apakah Gus Wahid marah? Tidak, diterima dan tertawa. Paginya langsung telepon ke saya, Ustaz, oleh mentok antum gelem ah. Allah. Ini diterima di mana-mana. Air hujan bisa membasahi di mana-mana, dimanapun Gus Wahid ada, dan dimanapun kalangan Gus Wahid, masya Allah. Walaupun maaf, banyak Gus Wahid yang kami cintai senantiasa curhat ke saya. Banyak yang hasud kepada beliau. Serasa seakan-akan tempat curhat, saya dijadikan tempat curhat. Ya opo, Ustaz? Ya opo? Konco sampean ini kok ngene-ngene. Gus, saya baru baca kitabnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Di dalam tajid haqidan fa'lam annaka insanun fashilun. Jikalau engkau tidak ada yang menghasuti, ketahuilah engkau adalah laki-laki yang gagal. Gus Wahid adalah laki-laki yang sempurna, laki-laki yang top, karena ada yang hasud. Alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah. Berapa banyak yang mengsuudoni Gus Wahid? Berapa banyak yang mengatakan Gus Wahid itu ini? Cerita ke saya. Berapa banyak yang mengatakan Gus Wahid ini? Cuma ceramah di satu partai, langsung dikultuskan dia termasuk ini. Ya Allah. Kemudian dia bilang ke saya, gimana Ustadz? Gus, saya pernah permasalahan foto. Akhirnya saya lapor kepada Abi Ihya. Apa kata Abi? Kalau dakwah ke pencuri jangan di masjid, ke pasar tuh. Subhanallah. Ini guru kita, Gus Wahid. Subhanallah. Yaitu banyu udan, unyap danu, kata beliau. Banyu udan, bukan, dan beliau juga bisa menjadi air sumber. Ulama yang air sumber, yang mana air itu didatangi. Berapa banyak orang yang butuh, berapa banyak orang yang menginginkan. Bahkan maaf, Gus Wahid pernah, ya, subhanallah, keikhlasan beliau bilang ke saya, Ustaz, kemarin ojirku 20 tanya, hilang nanti Gus, di selang wong etok-etok saiki gak balik. 20 juta ya ikhwan, gak ngamuk. Inilah ulama ya. Walaupun dituduh bagaimanapun dia tetap, bahkan beliau mengatakan, Ustaz ketahuilah, sampai aku walaupun ya opo dituduh ambek wong-wong macam-macam sing jengakno ngene, disangkakno iki, disangkakno ini, tetep aku duwe kiai. Aku tetep wong NU. Masjid diberi siapa? Yang diberi orang-orang Saudi, tapi langsung diwakafkan kepada NU. Subhanallah. Tapi incaran beliau Gus Wahid dilokno macam-macam. Sanjang itan kula, ya Allah. Tapi Gus Wahid tenang. Inilah sosok ulama. Ya. Subhanallah. Dan mungkin maaf, begitu banyak kebaikan Gus Wahid. Sampai-sampai banyak cerita ketika terakhir kita hadir hall sekumpul. Saya, Gus Wahid sama Ustadz Somad. Hadir hall sekumpul beliau. Diceritakan ke saya, Ustadz nih, apa? Sudah mau hadir hall sudah sampai ke Kalimantan, ya, di Martapura.
Sudah ada omongan yang mengatakan, wah, etok-etok itu kate hol Allah. Apa yang dilakukan Gus Wahid? Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah dan amalan Gus Wahid, subhanallah. Semua mencari ridho dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya setunggal Gus Wahid nopo? Menyatukan umat. Menyatukan umat, dan beliau senang tabayun. Enggak dididik ngene, tabayun mari selesainya gimana? Bahkan maaf, berapa banyak kiai-kiai pangapunten yang dibantu beliau tentang urusan-urusan yang berurusan dengan polisi. Berapa banyak? Berapa banyak gus-gus yang bermasalah dengan kriminal, beliau yang di depan. Bahkan hebatnya guru kita Gus Wahid, Masya Allah, mengorbankan dirinya untuk ustadz. Napa bukti ini? Kata enten masjid gede, wonten ustadz sambatan kula. Ustaz, jenengan khutbah teng mriki. Oh nggih. Napa? Oh. Anu Ustaz, kula niki kan tepi. Napa? Kula khutbah bensin mosok sekelas masjid niku dikeki 1.000. Lah kula kate nyotor ya apa? Mosok kate nang takmir mir, mir. Kula isin. Kula isin kaya-kayake kudu kancaku. Kaya-kayake aku sing njaluk tambahan bisyarah. Tapi Gus Wahid, wah enaknya musyawarah. Setiap musyawarah dengan Gus Wahid tenang. Beliau mengorbankan dirinya. Gus, ono ustad ngene Gus ngene. Tenang, tak celuki tak mirip. Lungguh. Pak, pangapunten. Sedikit apa kata beliau? Masjid itu rumahnya Allah. Apapun yang dikeluarkan dari rumahnya Allah, Allah yang mencukupi. Seakan Pak Ustadz ado-ado Pak mosok 1.000. Ya Allah. Akhirnya apa? Besoknya saya khutbah sudah ganti 300. Ini apa? Gus Wahid dirinya beliau yang siap untuk maju. Dan namanya jelek gak apa-apa. Untuk kepentingan Ustaz. Allah. Banyak diantaranya. Bahkan maaf, di kalangan pengajian juga ada mafia, pangapunten. Kula sebutaken, ada mafia yang sekelompok orang ngundang, ya hanunya ngundang, salamane kiai ini dikurangi. Potong pajak. Ya lah potong pajak. Potong kantong. Ya Allah, pernah ketika saya pengajian di situ langsung Gus Wahid telepon. Ustaz, antum pengajian di sini? Iya Gus. Sapa yang ngalami? Haru Pak iku sing ngundang. Pak iki jenenge ini. Waduh, tewur iku, tewur. Apa Gus tewur Gus? Iya, iki sebab ngene-ngene penggawean. Sik tak celuk tak mirip, diceluk insyaallah. Ayo. Ada enggak ulama yang sosoknya seperti itu? Ngurusi ustaz-ustaz. Ngopeni ustaz-ustaz. Subhanallah. Oleh karena ketika saya mendengar bahwa beliau enggak ada, saya langsung ya Allah. Saya lebih dekat dengan beliau karena apa? Karena amalan yang tidak diketahui oleh orang lain. Subhanallah. Dan subhanallah beliau motivasinya satu, ceritanya Al-Habib Zainal Abidin. Ketika Al-Habib Zainal Abidin subhanallah sedekah kemana-mana, tidak ada yang tahu. Taunya ketika beliau meninggal di sininya sudah memar. Ternyata beliau sendiri yang memikul ke rumah mustahik satu persatu tiap malam. Itu motivasi beliau. Apa tantangannya dan jawabannya? Beliau tanpa diketahui, maaf, melalui tangan saya, Ustadz tolong jangan ngomong Ustadz. Ini berikan ke Ustadz Fulan. Ini ada uang 2 juta, berikan ke Ustadz Fulan. Saya belum pernah ada kiai ustadz yang menyuruh ustadz lain untuk sodako. Ini seakan-akan ngajarin saya, iki lo sodako jadi pamerno. Subhanallah. Saya telepon ustadz, tolong nanti mampir, aku pengajian saya mencegah di gini perapatan Tunggul, perlemaan Tunggul Bulung. Iya Gus, apa? Lenggak santai ini sampean, cukup duit, kayak nonang ini. Saya
Dan itu hampir sebulan sekali. Yang terakhir kemarin, Ustaz, maaf. Ada teman kita Habib yang meninggal kemarin. Iya Gus. Iya, kok aku turun kok tambahno yo. Ngene kok kekno. Kok bisa apa carane wis kekno kok transfer apa ya apa pokoke aku urut. Teman kita di Rampak Naum, rumahnya di Brongkal, dipikir istrinya tanpa melalui siapa yang tahu. Dia yang penting nggak tahu Gus Wahid sudah sodako dan saya ingin. Ternyata rencananya Senin mau berikan ke saya. Jadi hakikatnya beliau sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ngomong itu bukan karena apa, udkuru mahasina mautakum wa kufum an masawihim. Sebutkan kebaikan teman kita, saudara kita, guru kita Gus Wahid. Intinya apa? Satu, kalau Gus Wahid bisa menjadi ikon penyatu umat, beliau intinya jangan selalu menuduh. Tabayun. Klarifikasi. Jangan selalu menuduh. Contoh, Gus Wahid adalah ikon kita, ikon pemersatu, dimanapun bisa diterima. Subhanallah. Dan yang terakhir, Gus Wahid senantiasa nyenengno uwong. Semua apa saja disenangkan. Bahkan Gus Wahid kalau ada apapun duduk menang telepon sahabatnya, sampai yang teman kita di Permata Jingga bahkan tiap hari ditelepon, di video miss call Pak Rahmat Sani, siapa Pak Komandan mati, cuma di video call guyon gini tutup. Subhanallah. Inilah sosok guru kita Gus Wahid. Semoga saja kita bisa meniru beliau dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan roh Gus Wahid mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah semoga kuburannya jadikan taman pertamanan surga. Dan kita minta kepada Allah semoga kita bisa meniru kebaikannya, menyatukan umat. Dalam keadaan seperti ini kita satukan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.